Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Para pemirsa, hadirin kaum muslimin, kaum muslimat, rekan-rekan kita, sahabat-sahabati dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini, pada malam yang berbahagia ini, kita bisa bertemu kembali dalam rangka yaitu untuk mengkaji suatu kajian yang sangat menarik, yaitu kajian tentang sekte di dalam Islam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, diberikan ma'unah, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah pandemi yang telah melanda alam dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, para hadirin dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita yaitu kajian sekte Islam, terutama tentang sekte Syiah. Pada malam ini kita akan mengambil satu tema yaitu taqiyah dalam ajaran Syiah. Sebelum kita mulai kajian ini, marilah kita bersama-sama membacakan tawasul dengan cara membacakan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari segala macam kejelekan-kejelekan, dari segala macam keburukan-keburukan di tengah musim penyakit seperti saat ini, di tengah musibah yang melanda negara ini. Ala hadiniya wa la kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Syai'un lillahi al-Fatihah. Baik para pemirsa, hadirin, hadirat dimanapun Anda berada, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Taqiyah dalam ajaran Syiah, itulah tema yang akan kita bahas bersama pada malam ini. Sebelum kita masuk kepada lebih mendalam tentang tema ini, maka pertanyaan yang muncul di dalam benak kita adalah, apa itu taqiyah? Apa yang dimaksud dengan taqiyah? Taqiyah secara singkat itu adalah berpura-pura. Namanya juga orang yang berpura-pura, maka dia tidak menampakkan hakikat sesuatu yang dengan sebenar-benarnya. Namanya juga orang yang berpura-pura. Contohnya seperti ini. Ketika ada orang yang memberikan kita makanan, padahal kita tidak mau memakan makanan itu karena kebetulan makanan itu adalah makanan yang kita tidak sukai. Akhirnya karena terpaksa, karena untuk menghormati orang itu, maka saya dengan berat hati memakan makanan itu. Kemudian saya berkata kepadanya, enak sekali makanan ini. Padahal dalam hati saya mengatakan bahwa makanan ini tidak ada enaknya sama sekali. Kalau boleh dimuntahkan, maka saya akan muntahkan saat itu saja. Nah, ini namanya berpura-pura. Berpura-pura, itulah taqiyah. Jadi taqiyah itu adalah berpura-pura dan tidak menampakkan hakikat yang sebenarnya. Wa ma'na taqiyati 'inda Syiah al-kadhib al-mahd aw an-nifaq al-bayyin kama huwa zahir min riwayatihim. Jadi menyembunyikan suatu hakikat tertentu dan menampilkan kepura-puraan. Itulah taqiyah. Mengapa kemudian di dalam Syiah terutama itu kok taqiyah itu diperbolehkan? Taqiyah itu kok diperbolehkan? Bahkan kemudian nanti ada hukum-hukum yang menyatakan bahwa taqiyah itu lebih utama daripada tidak taqiyah. Nah, mengapa itu? Nah, ini untuk menjelaskan dan untuk memberikan alasan mengapa Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ini menurut Syiah ya, mengapa Ali
Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Padahal beliau itu sudah tahu bahwa yang berhak menjadi pengganti setelah Rasulullah SAW wafat itu adalah beliau sendiri, yaitu Ali bin Abi Thalib. Tetapi pada faktanya kemudian setelah Rasulullah meninggal, maka kemudian digantikan oleh Abu Bakar, dan Ali bin Abi Thalib mendiamkan. Kemudian digantikan setelahnya, setelah Abu Bakar digantikan oleh Umar, dan juga Ali bin Abi Thalib diam, tidak protes. Nah, ketika Umar meninggal, maka kemudian digantikan oleh Utsman. Nah, Ali bin Abi Thalib juga diam, tidak protes. Nah, diamnya Ali bin Abi Thalib, kemudian setujunya Ali bin Abi Thalib kepada 3 khalifah tadi, bagi Syiah itu adalah dalam rangka untuk bertakiyah, berpura-pura. Padahal kalau kita berbicarakan tentang kenyataan, Sayyidina Ali tidak rela kalau kepemimpinan itu kemudian jatuh kepada 3 orang tadi. Nah, maka kemudian orang-orang Syiah menyatakan itulah takiyah. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam Syiah, kira-kira ajaran takiyah ini mempunyai posisi seperti apa? Nah, kita baca di sini, kita coba lacak posisi yang kita bicarakan tadi tentang takiyah di dalam Syiah. Coba kita lacak dari sumber-sumber primer yang digunakan, yang menjadi rujukan oleh orang-orang Syiah. Wa ilaika ba'du hadhihi riwayati an aqidati syi'ati fit taqiyyati wa fadailiha. Nah, di sini coba kita lihat beberapa riwayat tentang akidah orang Syiah atau tentang kepercayaan orang Syiah di dalam taqiyah dan bagaimanakah keutamaan dari taqiyah itu sendiri. Min kutubihim al-mu'tabarah, yang kita ambil dari kitab-kitab mereka yang mu'tabarah, kitab-kitab yang menjadi sandaran utama. Naqala al-Kulaini. Nah, Imam al-Kulaini dalam kitab Al-Kafi menyebutkan suatu riwayat an Ibni Umair al-A'jami qala, dari Ibnu Umair al-A'jami, beliau berkata, qala li Abu Abdullah alaihi salam, Abu Abdullah berkata kepada Umar, perkataannya adalah, ya Aba Amr, ya Aba Umar, inna tis'ata a'syarid din fit taqiyah. Jadi 9/10 dari agama ini, ajaran-ajaran agama ini itu terpusat pada taqiyah. Nah, berarti 1/10-nya atau sisa 1/10 itu di luar taqiyah, dan 9/10 itu adalah taqiyah. Wala dina liman la taqiyalah. Konsekuensinya, jika seseorang tidak melakukan taqiyah, maka seakan-akan dia tidak punya agama. Wat taqiyatu fi kulli syai'in, dan taqiyah itu diperbolehkan dalam segala hal, illa fin nabidh wal mashi 'alal khuffain, kecuali dalam nabidh ini kalau tidak salah anggur, ini mungkin nanti bisa dikoreksi, wal mashi 'alal khuffain, dan membahas mengusap 2 khuf. Biasanya kalau kita dalam keadaan dingin mau ambil wudhu kok dingin banget, atau mengambil wudhu tapi kok kemudian membahayakan kepada anggota tubuh kita, terutama dalam anggota tubuh kaki, di area kaki, maka kita bisa menggunakan al-mashu al-khuffain. Jadi kita pakai khuf. Jadi intinya dalam hadis yang pertama ini, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Kulaini di sini, bahwa 9/10 dari ajaran agama itu adalah taqiyah, dan selebihnya 1/10 itu bukan taqiyah. Dan konsekuensinya adalah barang siapa yang tidak melakukan taqiyah, maka dia tidak mempunyai agama atau tidak beragama. Yang kedua, wa naqala al-Kulaini aidan qala Abu Ja'far alaihi salam
at-taqiyatu fi dini wa dini abai wala imana liman la taqiyalah. Abu Ja'far berkata seperti yang diriwayatkan oleh Al-Kulaini bahwa taqiyah itu termasuk ajaran dari agamaku dan juga termasuk dari ajaran agama nenek moyangku. Maka tidaklah bisa dikatakan seseorang itu beriman kecuali mempunyai taqiyah, kecuali dia mempraktekkan taqiyah. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa naqala Al-Kulaini aidan an Abi Abdullah alaihi salam qol ittaqu ala dinikum wahjibuhu bittaqiyyati fa innahu la imana liman la taqiyalah. Dikatakan bahwa ittaqu ala dinikum, maka takutlah kamu sekalian, khawatirlah kamu sekalian kepada atau terhadap agamamu dan bungkuslah agamamu itu bittaqiyah, dengan taqiyah. Maka barang siapa yang tidak mempraktekkan taqiyah maka tidak mempunyai keimanan. Fala imana liman la taqiyalah. Ini yang ketiga, menunjukkan bagaimana posisi taqiyah di dalam ajaran-ajaran orang-orang Syiah. Wa yanqul Al-Kulaini wa aidan, Imam Al-Kulaini berkata juga dan meriwayatkan suatu hadis an Abi Abdullah alaihi salam fi qaulillahi azza wa jal wa la tastawil hasanatu wa la sayyi'ah. Dari Abdullah ketika beliau memahami satu ayat yaitu wa la tastawil hasanatu wa la sayyi'ah, dan tidaklah sama antara kebaikan dengan keburukan. Nah, apakah yang dimaksud dengan al-hasanah dengan as-sayyi'ah dalam ayat ini menurut versi Syiah? Qala al-hasanatu at-taqiyah. Yang dimaksud dengan al-hasanah dalam ayat ini adalah at-taqiyah, yaitu melakukan kepura-puraan, menutupi hakikat sesuatu dan menampakkan yang sebaliknya. Wasayyi'atu al-idha'ah. Sebaliknya, seburuk-buruk hal, seburuk-buruk perbuatan itulah al-idha'ah. Idha'ah itu adalah sebalikan dari taqiyah. Kalau taqiyah tadi berpura-pura, maka idha'ah itu adalah mengumumkan diri, memperlihatkan hakikat diri. Itu idha'ah. Wa qawluhu azza wa jal idfa' billati ahsanu sayyi'ah. Qala allati hi ahsanut taqiyah. Ini hadis yang keempat, menunjukkan fadilah, keutamaan dari taqiyah. Dan yang terakhir, wa naqala Al-Kulaini an Al-Wasiti qala Abu Abdullah alaihi salam ma balagat taqiyatu ahadin taqiyat ashabil kahfi in kanu yashhaduna al-a'yad wa yashudduna az-zananir fa'atahumullahu ajrahum marratain. Jadi perumpamaan taqiyahnya seseorang jika diumpamakan dengan taqiyahnya ashabul kahfi yang disebutkan di dalam Al-Quran, itu lebih utama taqiyahnya seseorang, bahkan dia itu berlipat ganda lebih banyak daripada taqiyahnya ashabul kahfi. Kadza fi usulul kahfi bi babit taqiyah. Itulah yang kita temukan di dalam kitab Usulul Kahfi punyanya Al-Kulaini yang membicarakan tentang bab khusus yaitu bab taqiyah. Nah, setelah kita tahu bagaimana posisi taqiyah di dalam tradisi Syiah, maka kita akan mencoba menimbang-nimbang kira-kira taqiyah ini dibenarkan atau tidak. Kalau kita melihat padanannya, tadi kan kita lihat bagaimana taqiyah itu dipahami. Jika taqiyah itu dipahami sebagai suatu tindakan, yaitu menutupi sesuatu, menutupi hakikat sesuatu dan menyampaikan
sesuatu yang berlawanan dengan yang lainnya dalam rangka untuk berpura-pura. Nah, maka jika itu yang dimaksud, maka terminologi taqiyah itu kemudian hampir mirip dengan nifaq, dengan munafik. Hanya saja munafik itu levelnya lebih parah lagi. Karena yang disimpan atau yang disembunyikan itu bukan hal-hal yang remeh. Bahkan sampai kepada hal-hal yang sifatnya itu ideologis keimanan. Jadi digambarkan di dalam Al-Quran bagaimanakah orang-orang munafik itu. Apabila mereka kembali kepada golongan mereka, maka mereka akan mengatakan kami adalah golongan kalian. Tapi ketika mereka datang kepada Nabi Muhammad, maka mereka akan mengatakan kami dari golongan kamu wahai Muhammad, seperti itu. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Nah, itu adalah terminologi munafik atau nifak di dalam ajaran Islam. Dan tentu kita tahu bahwa an-nifak atau munafik itu dilarang oleh agama. Ini kalau kita lihat padanannya, meskipun ya berbeda antara taqiyah dengan munafik, dengan nifak itu tentu berbeda. Meskipun ada beberapa sisi yang menyamai antara keduanya. Kemudian kalau kita lihat dari definisi tadi itu juga seakan-akan taqiyah itu adalah menyembunyikan ilmu atau menyembunyikan informasi tentang sesuatu. Dan kalau kita mengetahui bahwa hukum menyembunyikan ilmu di dalam Islam itu adalah haram, tidak boleh. Ada banyak ayat yang menyebutkan itu semua. Satu misal kita baca di sini halaman 56. Wa naqala al-Kulaini an Sulaiman Khalid qala Abu Abdullah alaihi salam innakum ala dini man katamahu a'azzahu Allahu wa man adza'ahu adzallahu Allahu. Bahwa taqiyah itu sangatlah taqiyah ini adalah salah satu hal yang sangat diutamakan. Taqiyah merupakan salah satu hal yang sangat diutamakan. Barang siapa yang melakukan taqiyah atau menyimpan sesuatu, maka Allah akan memuliakannya. A'azzahullah. Wa man adza'ahu, dan barang siapa yang menggembar-gemborkan memperlihatkan secara jelas tentang sesuatu itu kepada orang lain, maka adzallahullah, Allah akan menghinanya. Ya'lam anna ma taqaddama min aqidati syi'ati wa riwayatihim fa innaha tukhalif nusus al-Qur'an. Ketahuilah bahwa apa yang telah kita bahas tadi tentang taqiyah, kemudian riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh orang-orang Syiah terutama dalam kitab Ushulul Kafi lil Kulaini, ini tentu telah menyalahi teks-teks yang ada di dalam Al-Quran. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai rasul, kata Allah subhanahu wa ta'ala, maka sampaikanlah ayat-ayat yang diturunkan kepadamu. Wa illam taf'al fama ballawta risalatah. Ini dalam ayat tadi ini adalah perintah untuk menyampaikan ayat. Meskipun konteksnya ini khitabnya kepada Rasul, ya ayyuhar Rasul, hanya saja kalau kita merujuk kepada kajian ulumul Quran, maka khitab ini juga berlaku kepada orang pada umumnya. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Yang menjadi kata kunci dalam ayat ini adalah liyudhhirahu, untuk memperjelas, untuk menampakkan 'alad dini kullih. Allah berfirman, watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Watlu, dan bacakanlah
apa yang kami wahyukan kepadamu. Sehingga ketika kita diperintahkan untuk membaca tentang ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka secara tidak langsung kita telah memberikan informasi kepada orang lain. Kemudian di dalam ayat yang terakhir yang kita akan bahas, yaitu di dalam surah Al-Baqarah ayat 159. Allah berfirman, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun illa alladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu 'alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Nah, kalau kita lihat dari ayat-ayat yang telah kita bahas tadi, maka garis besarnya adalah bahwa taqiyah ini berseberangan atau menyalahi teks-teks yang sharih di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian kalau kita melihat hukum taqiyah secara umum di dalam Islam, hukmu taqiyati fil Islam, inna taqiyata fil islami asyaddu hurmatan min akli lahmil khinzir. Bahwa taqiyah di dalam Islam itu lebih haram daripada makan daging babi. Idh yajuzu lil muttarri aklu lahmil khinzir 'inda syiddah. Nah, kalau memakan daging babi itu diperbolehkan bagi orang yang dalam keadaan darurat. Tidak ada lagi yang bisa dimakan kecuali daging babi itu, dan jika dia tidak makan maka dia akan mendapatkan kecelakaan, bisa juga mendapatkan kematian, maka diperbolehkan. Itu kalau daging babi. Wa kadzalika taqiyah tajuzu fi mithli tilkal halah faqat. Dan juga taqiyah itu diperbolehkan dalam beberapa hal yang sifatnya itu darurah. Contohnya dulu ketika ada seorang sahabat, ketika dia diinterogasi, ditanyakan, apakah kamu sudah masuk Islam oleh tuannya. Kita tahu ada keluarga muslim, yaitu keluarga yang terdiri dari ayah, kemudian dari istri dan juga anak. Semuanya adalah budak. Yasir, Ammar dan ibunya. Yasir, Ammar dan ibunya kita tahu ini adalah orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan budak. Nah, ketika sayyidnya ini mengetahui atau tuannya itu mengetahui bahwa budak-budaknya ini telah mengikuti Muhammad alaihissalam, maka kemudian mereka melakukan dan melancarkan siksaan-siksaan pedih kepada mereka bertiga. Sekiranya adalah bagaimana mereka bertiga itu kembali kepada agama yang awal, yaitu agama penyembah berhala. Nah, itu yang dilakukan. Maka kemudian ketiganya disiksa habis-habisan. Sampai kemudian sang istri meninggal, kemudian Yasir juga meninggal. Ketika Ammar sudah tidak kuat ini kan, ketika ditanyakan apakah kamu tetap mengikuti Muhammad, maka karena terpaksa untuk menyelamatkan diri, untuk menyelamatkan jiwa, maka kemudian dia mengatakan dengan lisannya bahwa dia tidak beriman kepada Muhammad. Padahal di dalam hatinya itu beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Nah, kenapa? Karena dalam keadaan mendesak, illa man ukriha. Karena memang dalam keadaan mendesak seperti itu. Nah, berpura-puranya si Ammar ini, sahabat Ammar ini berpura-pura untuk menyatakan tidak beriman kepada Nabi Muhammad, padahal beliau itu beriman. Dalam hal ini diperbolehkan. Karena kenapa? Karena darurah. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kita lanjutkan di sini.
Hanya saja di dalam perspektif Syiah, nah ini kan, di dalam perspektif Syiah itu kemudian taqiyah itu kemudian digambarkan sebagai suatu ibadah. Nah, ini kan menyalahi tadi kan. Kalau tadi pada awalnya taqiyah itu dianggap seperti seperti makan babi, bisa dilakukan itu kalau dalam keadaan darurat. Nah, maka dalam perspektif Syiah tidak seperti itu. Justru seseorang dalam keadaan biasa saja melakukan taqiyah itu adalah suatu kebaikan. Nah, kita tidak bisa membayangkan bagaimana suatu negara ketika membangun interaksi-interaksi sosialnya dengan berpura-pura. Ini kan susah kita. Bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang lain dengan cara berpura-pura? Susah ini. Apalagi kemudian berpura-puranya ini dihitung sebagai suatu ibadah. Maka tambah susah lagi, ruwet nanti kehidupannya. Nah, inilah kemudian kita lihat bagaimana kelemahan-kelemahan dari taqiyah itu sendiri. Taqiyah itu kemudian bertentangan dengan teks-teks syariah. Kemudian yang kedua, taqiyah ini akan menyebabkan stabilitas keamanan masyarakat akan menurun. Tingkat kepercayaan kepada orang itu akan menurun. Bagaimana orang bisa percaya kepada orang yang berpura-pura seperti itu? Nah, ini bagaimana taqiyah itu kemudian menjadi hal-hal yang perlu dihindari oleh orang-orang mukmin. Ini saja mungkin yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada keterangan yang luput, salah, sengaja ataupun tidak disengaja, Al-Fakir memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.